warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Ustazah Sri Maskufah, yang saya hormati Bapak Ibu staf dan rekan sekerja sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang penuh berkah ini dalam acara pengajian rutin Jumat pagi di MDS Uptown Mall Semarang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tausiah, dan acara yang terakhir doa. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Ustazah Sri Maskufah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum warahmah wa annallaha tawwabun hakim. Shadaqallahul azim. Al-ayah surat 24 An-Nur ayat yang ke-10 sebagai tema kita kali ini, yaitu jika bukan karena karunia dan rahmatnya Allah, manusia banyak kesulitan, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita bersama Majelis Taklim Matahari Mall Uptown BSB yang insya Allah selalu yang dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi yang masih bujang dimudahkan jodohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Majelis Taklim Mall Matahari Uptown BSB yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dalam kondisi yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu sehat walafiat, sehat jiwanya dan sehat fisiknya. Semoga Allah selalu meridhoinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, mari kita simak satu ayat. Tadi saya sudah membaca di dalam muqaddimah. Satu ayat boleh diterjemahkan. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan.
Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah kita bahas ayat ini. Ayat ini menerangkan di dalam surat 24 itu An-Nur ayat yang ke-10. Allah menjelaskan, yaitu walaula fadlullahi alaikum. Jika kita ini bukan karena mendapatkan karunia-Nya Allah, warahmah dan kasih sayangnya Allah, manusia itu banyak kesulitan. Wabil khusus yang hidupnya suka riweh ribet itu laki atau perempuan? Laki. Yang suka ribet, mau pergi bla 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 bla, itu yang suka ribet itu laki atau perempuan? Laki. Berarti laki-laki yang memahami pasangannya yang sudah punya pasangan. Berarti membantu bagaimana biar gak ribet. Salah satu contoh, wanita itu kalau diperhatikan seneng banget. Betul? Oke. Ternyata di dalam kehidupan hari-hari seringnya itu kalau yang sudah berpasangan yang suka memperhatikan itu istrinya kepada suaminya atau suaminya kepada istrinya? Istrinya pada suami. Tuh lihat tuh. Suami kepada istri. Berarti jujur. Jelas toh. Suami itu lebih memikirkan keluarganya. Tuh. Beliau cari nafkah wajib, jungkir balik dalam rangka untuk istrinya, keluarganya. Alhamdulillah. Ternyata, apakah wanita bahagia itu karena? Betul? Berarti matre dong. Realistis karena sebetulnya bahagia itu bukan karena uang, tapi semuanya menggunakan uang. Itu realistis. Berarti ada istilah dong, abang sayang jika ada uang. Betul? Jika tidak ada uang, abang di astagfirullahaladzim. Itu bentuk-bentuk kesulitan. Maka supaya kita nanti tidak mendapatkan kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Insya Allah. Yang kedua ayat ini tadi. Wa annallaha tawwabun hakim. Sungguh Allah itu maha penerima tobat. Kalau panjenengan mendapatkan kesulitan, maka ucapkanlah istighfar, astagfirullahaladzim. Soalnya di dalam kehidupan hari-hari yang sering memperhatikan itu wanita. Makan ada enggak, sama-sama pergi dari luar, masuk rumah, laki-laki itu langsung duduk manis, buka HP, tanya, mah, mana minumannya, mah, mana gorengannya, enggak ngambil sendiri. Istri kan? Wanita kan? Berarti semua kerjaan wanita di dalam rumah, di luar rumah, Allah menilai sebagai sedekah. Apa itu artinya sedekah? Halo, majelis taklim, matahari, apa? BSW, apa artinya sedekah? Sedekah asal kata sadikun, sedekotun, melakukan kebaikan-kebaikan. Harusnya para wanita itu bersyukur kalau melakukan kebaikan di luar rumah menghasilkan. Di dalam rumah dinilai oleh Allah walaupun tidak menghasilkan, itu dinilai oleh Allah sedekah. Artinya sedekah, sedekah, sedekahun berbuat baik, melakukan kebenaran-kebenaran. Jadi semua kerjaan panjenengan dinilai oleh Allah sedekah. Alhamdulillah. Sementara laki-laki bekerja di luar sana itu wajib. Apa artinya wajib? Dikerjakan dapat pahala, tidak mendapatkan dosa. Sementara wanita dinilai oleh Allah itu sedekah, hukumnya sunnah. Di luar sana dia bekerja dapat pahala, kalaupun enggak, sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, enggak apa-apa. Nyuwun sewu. Apakah wanita yang bekerja di luar mendapatkan uangnya untuk sendiri? Tidak.
Jujur, secara real, uang kita yang ini para wanita ya, nih, para laki-laki kan untuk keluarganya tadi, istri dan anak-anaknya. Para wanita yang bekerja, uangnya untuk diri sendiri? Enggak, Bu. Enggak. Bu, untuk anak. Untuk anak? Ya, Ikhlas? ikhlas, Bu. Ikhlas. Banting tulang ikhlas? Gini terus. Ya, ini saya pernah jalan-jalan ke Magelang, pisan saya Magelang, jalan-jalan ke Matahari, ketemu orang Magelang, ibu-ibu masih muda, anaknya yang pertama kelas 6 SD, yang keduanya kelas 2 SD, berarti 2. Pada saat itu dia belanja menggunakan uang gaji ke-13, berarti suaminya pakai negeri. Setelah gaji ke-13, 3 juta itu dihabisin semua untuk membelanjakan suaminya, anaknya kelas 6 dan anaknya kelas 2. Saya tanya, lanjut dengan Mbak, aku ikhlas kok Bu, enggak beli apa-apa, gaji ke-13 khusus untuk anak-anak dan suami. Tapi saya sudah ngambil setiap bulan kok. Berarti lebih cerdas dia. Dia mengambil untuk beli bajunya setiap bulan. Berarti setiap bulan dalam setahun 12 bulan. Sementara anak dan suaminya sekali setahun. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya ndak adil. Kata dia, kan aku yang bekerja di dalam rumah tangga, aku nggak ada asisten rumah tangga. Itu gantinya katanya gitu. Jujur, wanita itu bener ya kalau happy karena ini ya. Walaupun sekedar cuma menghitung kan. Kan menghitung. Dari suami, dari kita hitung, nanti kita poskan bayar listrik, bayar BPJS, bayar ini, habis, wassalam betul, habis. Semua Allah hargai itu sedekah panjenengan. Artinya sedekah tadi berbuat baik. Apa pahalanya sedekah? Sekarang sudah menukik. Pahala sedekah tertera di dalam surat 57 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradallahu qardan hasana fayudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul adzim. Ada 3 fadilah sedekah. Paham? Kalau sudah paham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ayo kerja. Paham belum? Terjemahin enggak? Oke, biar diterjemahin fadilah sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ada 3 fadilah berbuat baik, mau laki-laki yang wajib mencari nafkah ataupun wanita yang hukumnya sunnah mencari nafkah. Jadi wanita itu tidak wajib. Kalau panjenengan bekerja dan mendapatkan hasil, pahalanya double. Tapi kalau orang, nyuwun saya mulia, wanita kalau capek di sini diam atau Ini pemberutuk. laki-laki kalau capek tidurnya ngorok, betul. Kalau wanita capek Masa. nggak bisa tidur. Kalaupun ditidurkan kelap-kelip, ya Allah, sisa nanti siapa yang nyapu, siapa yang belanja, siapa yang masak, siapa, betul. Nah, laki-laki kan nggak ada yang dipikir, capek tidur plus, betul kah? Nek saya di waktu anak-anaknya masih kecil-kecil, kata suami gini, Umi udah deh tidur aja. Nah, kerjaan yang di belakang gampang, gitu kan? Kata gampang, aku tidur. Alhamdulillah, berarti kan ada yang ngerjain. Setelah bangun tidur loh, tetap kan sudah bisa tidur. Alhamdulillah.
Soalnya dulu tuh pocokan, kalau pocokan pagi siangnya udah mulai, kerjaan sore kan kita yang ngerjain. Anak kecil gitu kan. Nah itu kata suami, alhamdulillah bisa tidur karena tadi kata kerjaan, aku bilang kerjaan di belakang gimana? Gampang. Gampang itu maksudnya gue tidur sih, gue kerjain nanti. Coba nih ini tadi aku diomongin di depan, udah deh kamu tidur dulu nanti kerjain nanti, kan aku nggak bisa tidur karena persepsi saya dikerjain aku tidur, ternyata bisa tidur, Masya Allah, capeknya bisa hilang. Berarti bisa tidur dan tidaknya karena pikiran. Cuman tak kasih tip ya cara bisa tidur walaupun cuma sebentar. Kuncinya 4, 7, 8. 4 itu ambil nafas, terus tahan 7 detik, lepaskan 8 detik. Oh enak nanti. Ambil, tahan, keluarin. Itu nanti lama-lama bisa tidur sendiri. Tapi nih pas kerja ya cuma ya. Nanti pada tertidur semua. Ini dalam rangka kalau jenengan pengen tidur waktunya sebentar tapi kok nggak bisa tidur, ambil nafas 4 detik, terus tahan 7 detik, keluarin, mau lewat mulut, mau lewat hidung, dua-duanya boleh, itu 8. Nyedot lagi, terus kayak gitu, insya Allah itu nanti enak. Oke? Tadi sudah dibahas, sudah dibaca 3 fadilah berbuat baik siapapun, mau laki mau perempuan. Ada 3. Allah menyebutkan di dalam surat tadi, surat 57 itu Al-Hadid, ayatnya yang ke-18, wa aqradallahu qardan hasana. Di dalam ayatnya innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang yang berbuat baik mau laki mau perempuan. 3 manfaatnya. 1 manfaatnya adalah wa aqradallahu qardan hasana, kebaikannya di mata Allah dipinjam. Yang namanya pinjam berarti wajib dikembalikan. Sekarang jujur yang hari-hari di dalam rumah tangga, suami istri, kalau ada suami mengatakan pinjam, dihitung pinjam atau pemberian? Gimana yang para ibu-ibu yang sudah berkeluarga? Pinjam atau ikhlaskan? Soalnya dimanapun berada laki-laki tidak pernah ada kata minta. Minta itu gengsi, minta itu tabu, betul? Tapi bilangnya pinjam, mah ada tabungan, ada uang. Bilang mau bilang tidak ada. Ketika ada boleh pinjam. Kata pinjam, kalau panjenengan membahas tentang pinjam, itu wajib dikembalikan loh. Makanya boleh kok wanita, saya catat ya Pak, tanggal berapa nanti? belum aja dipinjemi, sudah ditanya tanggal berapa nanti kembalinya. Oke, catat aja. Setelah jatuh tempo, kira-kira ditagih enggak para ibu? Ditagih. Makanya nyuwun sewu, simpan pinjam di mana-mana ada itu di arisan ibu-ibu RT. Ada kan simpan pinjam? Di bapak-bapak itu enggak ada, karena bapak-bapak itu enggak butuh utang. Betulkah? Ribet. Mau utang sama istrinya weyo. Jadi itu real kehidupan. Kalau panjenengan nyuwun sewu, uangnya sendiri bekerja, suami juga bekerja, terus untuk keluarga, baru nanti kalau ada sisa-sisanya baru kita gitu kan. Ternyata setiap bulan nggak ada sisa. Alhamdulillah. Itu nanti kebaikan-kebaikan kita dipinjam Allah, dikembalikan insya Allah. Gimana caranya supaya aku kebaikannya itu dikembalikan Allah? Awali kerjaan dengan basmalah, nek wis rampung hamdalah. Bisa? Contoh, ini tadi keluar dari rumah bekerja ke sini baca basmalah enggak? Ya, nyampe di tempat parkiran yang bawa motor atau nyampe di tempat hamdalah belum? Kalau duduk sampai absen, alhamdulillah. Absen. Sudah absen, oke. Langsung melakukan aktivitas lagi, basmalah lagi. Lali, loh, lali kan? Semua aktivitas awali dengan basmalah. Boleh, ini ada perintah untuk basmalah tertera di dalam surat
27. An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Tahukah sejarahnya? Nabi Sulaiman itu nulis surat diawali kata basmalah, bukan assalamualaikum. Itu untuk surat untuk siapa? Nabi Sulaiman itu nulis surat diawali basmalah untuk siapakah? Pacarnya. Ya betul, siapakah? Loh, kok pindah? Siapa? Ratu Bilqis. Lah itu, ini udah betul kasih nih, udah bisa menjawab ini. Ratu Bilqis, ratu yang di sana kaya raya. Itu nulis suratnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dengan kondisi seperti itu mengajari kepada kita awali kerjaan itu dengan basmalah. Jadi panjenengan kalau dapat WA assalamualaikum, yang wajib menjawab assalamualaikum jika engkau mendengar. Kalau WA berarti membaca, berarti tidak wajib menjawab, tapi menjawab menyenangkan orang lain pahala. Mungkin pakai emoji yang assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Kalaupun nggak dijawab, itu bukan salah kita karena kita nggak dengar. Jadi kita kalau ngasih salam kok nggak dijawab, jangan marah. Karena yang wajib memberikan jawaban salam itu ketika mendengar salam. Kalau enggak, itu kita. Maksudnya, Menjawab WA dengan salam juga lebih bagus karena menyenangkan, memberikan menyenangkan orang lain itu nilainya pahala. Maksudnya, jadi seperti di dalam hadisnya, tabassumuka biwajhika shadaqah. Senyum itu juga sedekah. Berbuat baik, tapi kebanyakan senyum berarti sekarang itu banyak yang autis. Autis itu punya dunia sendiri. Di dalam rumah bapaknya WA, ibunya nyekel HP WA, anaknya mainan HP. Akhirnya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kalau memang lagi kumpul, urusan HP nanti deh. Sekarang kan gitu kan? HP itu di mana? Oke, kembali lagi. Di ayat tadi menerangkan awali kerjaan panjenengan karena Allah meminjam panjenengan itu ketika berbuat baik. Nah, akhiri dengan hamdalah. Ini ayatnya. Akhiri dengan hamdalah ada di surat 10 Yunus ayat yang ke-10. Silahkan langsung terjemahkan. Monggo. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala apapun aktivitas kita akhiri dengan alhamdulillah. Sekarang kita hitung. Bacaan basmalah saya sudah menghitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada huruf 19. Alhamdulillah juga sama, alif, lam, ha, mim, ta. Alhamdulillah itu sama, ada 19 huruf. Artinya satu hurufnya ketika panjenengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan pahala 19 kebaikan karena satu hurufnya dihitung satu kebaikan. Enak enggak? Enak lah. Terus panjenengan pergi jalan melakukan aktivitas kebaikan dapatnya 1 berarti 20. Kok nyampe di tempat ditutup hamdalah dapat 19 lagi, total berapa? 39 pahala, udah nyampe surga. Awali kerjaan lagi dengan basmalah. Nah, sambung hamdalah. Bisa? tapi dalam perjalanan misu-misu minus
Yo nanti tinggal ditimbang. Entah miso-miso, entah marah-marah, entah rasani. Tinggal ditimbang mana ini banyaknya. Banyak yang rasani miso-miso marah-marah atau di sini. Kan iki mau untuk 39. Lah minusnya tadi ngerasani 1. Marah-marah 1. Prasangka buruk lagi 1. Piro-piro ya. Kira-kira entek atau malah tadi ya minus tadi malah bangkrut kan. Astagfirullahaladzim. Hari ini panjenengan ngaji itu sekali ngaji dihitung 10 kebaikan. Boleh buka ya. Ini ada ayatnya. Ada di surat 6. Kebaikan kita ini dihitung oleh Allah. Ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyruna amthaliha. Persembahkan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Oke. Ayat ini menegaskan kepada kita manjaa siapa saja yang melakukan kebaikan satunya dapat 10 kali lipat, berarti 100. Hari ini ngaji pahala panjenengan sudah 100. Alhamdulillah. Kira-kira 100 ini ketemu pengajian bulan depan lagi utuh enggak? Kira-kira utuh enggak? Minus. Atau yo aku mau astagfirullahaladzim, makanya nanti diem aja yo. Astagfirullahaladzim. Kalau bukan karena karunia-Nya Allah, panjenengan tuh susah melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya biar mendapatkan karunia-Nya Allah, itu tadi sudah solusi. Awali dengan basmalah, nek sudah selesai hamdalah, biar Allah mudahkan kita urusan kita. Oke, itu selesai. Lanjut. Fadilah tadi masih nomor 1. Fadilah yang kedua ketika panjenengan melakukan kebaikan disebut sedekah tadi. Yudha'afu lahum, dilipat gandakan pahalanya. Ini termasuk sudah. Dilipat gandakan pahala panjenengan sedikitnya 10 kali lipat, maksimalnya bisa sampai 700 kali lipat. Boleh buka lagi pahala yang sampai 700. Ini tadi saya sebutkan yang 10 ya. Suratnya 6 ayat 160. Itu satu orang pahalanya Allah kasih 10 kali lipat berarti 100. Sekarang yang pahalanya 700 kali lipat ada di dalam surat Al-Baqarah 261. Karena panjang langsung terjemahin aja. Silakan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya. Ayat ini menegaskan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Barang siapa yang mensedekahkan dirinya di jalan Allah hari ini panjenengan ngaji melakukan kebaikan-kebaikan, satu kebaikan ngaji dihitung seperti 1 biji yang tumbuh 7 bulir 7 tangkai, itu adalah biji padi yang masing-masing 7 ini tangkai berbuah 100 berarti 700. Ini minimal. Sebagai testimoni saya sudah membuktikan. Pada suatu saat saya ngisi di rumahnya seseorang yang ada gentong kecil biasanya, terus ada padi gogo yang dibalik ya kayak bunga gitu. Saya suruh ambil 1, tolong dihitung. 1 tangkai dihitung, ternyata pada saat itu 135. Berarti pemilik padi ini sering berzakat ketika panen. Nanti pulang kampung orang sakit cabut ya, ngitung aja padinya orang. Kok kurang dari 100, berarti orang ini nggak pernah zakat. Ketahuan nanti. Tapi bukan untuk menilai ya, kita untuk testimoni aja. Allah menilai kebaikan seseorang itu 1 tangkai tadi 100 itu minimal. Allahu Akbar. Panjenengan kan bukan karena petani kan,
Kebaikan kita ini dinilai oleh Allah 700 sampai kali lipat tergantung keikhlasan. Ikhlas itu tidak perlu diucapkan, tapi hanya gerakan. Jujur, ikhlas susah kan? Ya, untuk menuju ikhlas tadi, karena susah awali basmalah, akhiri hamdalah, pahala kita udah nyampe akhirat. Bisa kira-kira? Insya Allah, nanti tak tunjukkan. Lanjut ya. Fadilah sedekah. Walahum, Allah menyebutkan walahum ajrun karim. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah dipinjam Allah, kebaikan kita pasti kembali. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, walahum ajrun karim, diberi balasan yang lebih mulia yaitu surga. Oke, sekarang sedang hadir di sini Majelis Taklim Matahari Upton PSB Semarang. Kira-kira ya, apakah diri kita ini yakin masuk surga? Walahum ajrun karim, diberi balasan yang sangat mulia di surga. Oh, masih marah-marah ya? Masih? Oke. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat syarat masuk surga. Di sini tertera di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayah terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dua syarat masuk surga, siapapun, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, siapapun. Dua syaratnya apakah? Karena kata-kata tadi ayatnya surat 3 Ali Imran 142. Bentuk pertanyaan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa engkau mengira akan masuk surga? Kalau dalam hati panjenengan jawabannya iya. Dua syaratnya. Satu, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat melakukan kebaikan. Kayaknya semangat itu ada di para wanita. Betul? Ini tadi yang datang pertama kali siapa? Dapat surga? Mbak Imar. Mana? Ini. Oh, ini. Aku nggak ikut ke sini. Lagi jaga pintu. Oh iya. Emang kewajibannya sering datang pagi setiap hari? Iya. Setiap hari? Allahu Akbar. Karena belum punya anak juga, Bu. Dan suaminya luar kota, ngapain di rumah lama-lama? Tapi kan datang kasih ada fee-nya nggak? Ada lah ya. Alhamdulillah. Karena panjenengan ngikut pengajian gini kan sudah terhitung kan? Alhamdulillah harusnya. Karena Allah memudahkan urusan kita untuk pengajian urusan akhirat, tapi Allah kasih dunianya kan? Ya alhamdulillah. Jadi itu masya Allah ya, bersyukur kita di sini. Oke. Semangat. Apapun hasilnya Allah nggak ngitung. Ya, saya itu ngisi pengajian sampai ke 20 tahun, 21 tahun. Karena dimulainya tahun 2003 saya ngisi pengajian sampai sekarang. Itu kalau ditanya ya ora ngerti, yang penting datang rajin ngaji. Ditulis, nanti masukin tas, besok lagi ngaji, datang ditulis, nanti datang ditulis, tapi mulai ditanya ya ora ngerti. Allah nggak melihat hasil. Nggak ngertinya tadi nggak dinilai. Yang penting datang, yang penting datang, itu semangat. Yang kedua, syarat masuk surga wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Ini biasanya yang sabar bapak-bapak, karena bapak-bapak itu tuh slow. Karena bapak-bapak itu slow. Bapak-bapak ini, ayo semangat. Saya tak lanjut kesek loh ini. Masih koma soalnya. Bapak-bapak itu sabar repot sampai karena saking sabarnya slow respon. Ini sih yang bilang kayak gini di jamaah matahari juga dulu, tapi yang lain. Ya us, di
Dia tuh slow respon, sorak tanggapan juga, sorakmu dengan juga. Tapi kok nanti nggak boleh gitu, gitu. Ternyata dia belum punya suami, ya wajar dia mengatain kayak gitu. Dia masih single, jadi dia bilang laki-laki itu slow respon, sorak tanggapan, sorakmu dengan slow kayak gitu. Aku bilang astagfirullahaladzim, istighfar, jangan bilang kayak gitu pasangannya. Aku belum punya pasangan kok. Ya wajar dia mengatakan kayak gitu karena dia pernah jengkel. Dia bla 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 bla. WA ping 5, jawabannya ya itu cuma Y tanpa A. Apakah termasuk yang di sini? Iya. Enggak ya. Nek memang menyenangkan pasangannya, maka jawablah yang menyenangkan. Karena menyenangkan itu juga pahala, kebaikan juga. Oke, sekarang menukik. Untuk mendapatkan karunia-Nya Allah dan kasih sayangnya Allah, tadi awali dengan bacaan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Sekarang apa amalannya yang menukik? Amalan supaya mendapatkan karunia Allah dan rahmat itu kasih sayangnya Allah. Karunia itu kemudahan, rahmat itu kasih sayang, ya. Kasih sayangnya Allah ada di surat. Ada 3 amalan supaya kita mendapatkan karunia Allah, tertera di dalam surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah 1 wa aqamus shalah 2 wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan law tabur. Shadaqal azim. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 3, untuk mendapatkan karunia itu kemudahan, dan rahmatnya Allah itu kasih sayangnya Allah, ada 3 amalan. Untuk mendatangkan itu semua, apakah amalan itu? Karena Allah menyebutkan di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-29. 3 ini ibaratnya Allah menggambarkan wa tijaratan law tabur, jenengan berdagang terus Allah yang beli. Kalau panjenengan lagi berdagang terus laris manis, apa yang dirasa? Senang ya. Oke, jenengan ketika di sini dagangannya laris, dapat fee nggak? Dapat. Gede nggak? Lumayan. Alhamdulillah. Maksudnya di luar dari kerjaan jenengan, maksudnya laku dapat fee gitu maksudnya? Pasti. Insentif, iya. Insentif maksudnya, ya alhamdulillah. Ini caranya. Allah itu sudah menunjukkan jenengan berdagang. Piye caranya untuk karunia Allah itu kemudahan, rahmat kasih sayangnya Allah. Ada 3 amalan. Yang 1, banyak-banyak tadarus Al-Quran, minimal Al-Fatihah ditambahi kul trikul itu loh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadilahnya karena Al-Fatihah itu fadilahnya adalah jantungnya Al-Quran, intisari Al-Quran. Dan yang kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu adalah fadilahnya. Apa yang kita inginkan akan Allah ijabahi. Jadi jenengan ketika masuk mau jaga setannya, baca basmalah dulu, Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai alhamdulillah, semoga Allah turunkan rahmat. Insya Allah itu sudah menggantungkan diri kita kepada Allah, biar karunia ini turun. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Orang didatangkan menuju ke sini, tahu-tahu udah jalan ke sana kemari, belinya di sini. Betul enggak? Itu makanya mintalah sama Allah. Nek kita dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin. Maka minta sama Allah untuk dimudahkan. Ya Allah, ya Rabbi, yang namanya saya itu suka ngklarisi kalau ada orang berdagang, ngklarisi. Ya, nek orang niat ngklarisi, belum beli, baru pesen barang belum diterima, ternyata Allah sudah ganti saya. Allahu Akbar. Itu artinya karunia Allah. Kita pun juga sama, panjenengan juga sama, mintalah sama Allah supaya Allah datangkan karunia untuk
diri kita, karena ini termasuk kerjasama yang baik. Jenengan di sini dapat saling menguntungkan lah. Ya, di rumah pun harusnya gitu. Jujur, urusan dapur, urusan wanita atau urusan bapak-bapak? Wanita. Umumnya wanita. Adakah bapak-bapak yang urusan di dapur? Masak, bikin sayur, masak nasi, goreng ikan. Biasanya bapak-bapak sing kuwi perhitungan. Biasanya. Maksudnya perhitungan yang mana? Yang bapak-bapak yang senang masak, senang gini-gini kan. Aku istrinya korupsi. Enggak dia sendiri. Loh, coba kita amati. Di mana-mana nasi goreng yang masak adalah laki-laki dan enak semuanya. Karena laki-laki itu nggak pakai perhitungan ini bawang mahal apa enggak, cabai mahal apa enggak. Yang penting enak, gitu kan? Nah, wanita itu justru ini lombok mahal, wis dikurangi baik. 120 sekilo loh. Lo ngerti tuh di malah. Aku malah ngerti. Lah dilapori ya, Mbak. Saya tahu kilo bos ini gitu. Habis pulang dari pasar, ya aku mau cerita wae gitu. Ya saya dengerin tau, oh iya, ya bisa ngerasake wong oke, saya mah biasa. Ya Allah, ya Rabbi, ikut cabai rawit sak mono ya. Allahu Akbar. Jadi Tadi sore ya lagi itu telur sudah 33 ya. Oh, oh bukan naik ya, ganti harga ya. Yang penting tuh ada uangnya itu loh. Kalau harganya turun, kalau uangnya nggak ada ya nggak bisa beli lah. Kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Minta sama Allah yang ngasih rezeki. Karena Allah itu yang mengendaki siapa yang dikasih rezeki, siapa yang enggak, siapa yang diserahkan, siapa yang dimudahkan. Maka caranya tadi awali dengan minimal baca Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena 3 kul ini fadilahnya apa yang kita inginkan akan diijabahi oleh Allah. Oke, satu ya. Sekarang yang kedua, cara untuk menurunkan rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayangnya adalah wa aqamus shalah, menegakkan salat. Salat apa? Salatul wusta. Boleh buka lagi. Ada di surat Al-Baqarah surat 2 238. Hafidhu 'ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayat terjemahkan. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. 3 sholat bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Karena sholat itu dicintai oleh Allah, karena sholat adalah tiangnya agama, karena sholat adalah barometer seseorang baik tidaknya. Jika baik sholatnya, maka baik semua perilakunya. Oke, kita bahas di ayat ini surat Al-Baqarah, itu surat 2 238. Ada 3 cara sholat bisa mengantarkan seseorang ke surga. A. Hafidhu 'ala sholat, 5 waktu, sholatnya 5 waktu, awal waktu. Kayaknya susah. Ambil yang B. Salatul wusta, sholat di pergantian malaikat, yaitu sholat pergantian malaikat ya, yaitu di waktu malaikat siang mau diganti malam, itu di asar. Malaikat malam mau diganti siang, itu di subuh. Berarti salat awal waktu di waktu asar dan subuh itu pas pergantian malaikat, pas disaksikan malaikat. Untungnya sekali salat 2 yang nyadar. Sore 2 malaikat siang dan malam, subuh malaikat malam dan siang, berarti sehari 4. Ini surga. Sekarang kita ukur, apakah aku setiap hari sudah awal waktu asar dan subuh? Kalau subuh insya Allah, kalau asar aku masih kerja, berarti surganya susah. Nyari di bagian sholat susah. Cari yang dari Al-Quran boleh, atau nyari yang ketiga ini nanti. Oke, lanjut ya. Cara untuk menurunkan karunia dan rahmatnya Allah yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, banyak-banyak bersedekah. Tadi sudah kita bahas, banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Tenaga, pikiran hari ini, tenaga semuanya dapat datang ke sini.
Yang dapat lagi yang kedua, ini mbaknya MC dan menerjemahkan, double dia pahalanya. Tenaga. Boleh besok gantian ya. Besok saya gitu boleh. Karena itu mendapatkan nilai. Ya, ya, double ya. Dan saya jemput itu. Iya. Ya termasuk. Lu termasuk mas. Termasuk itu. Tenaganya itu ada manfaatnya. Ini yang nata-nata ini siapa? Mana sih? Rangga. Termasuk nih yang menyiapin prasarana ini termasuk. Sama Mas Mudrik. Mas Mudrik cleaning service. Oh, enggak ada di sini. Itu semuanya Allah kasih nilai pahala, tidak ada yang sia-sia. Ya, makanya ini ada ayatnya lagi, tak tunjukin ya. Yang ketiganya adalah wa qumu lillahi qanitin. Salat bisa mengantarkan ke surga. Yang ketiga, yang C adalah salatnya khusyuk. Ini susah. Khusyuk itu susah. Makanya yang bisa diambil itu 5 tadi susah, khusyuk juga susah. Yang kedua tadi, asar dan subuh kok susah? Berarti surga kita susah. Berarti kita tidak bisa mengambil poin surga lewat sholat, bisa mengambil poin lewat sedekah. Kebaikan sekecil apapun, ini sudah dimuat di dalam Al-Quran juga. Surat 31 Luqman ayat yang ke-16. Terjemahkan, monggo. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Ya, ini ayatnya jelas dari surat Luqman 31, Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatahu fi suhrah. Hei anak Adam, kita semua manusia. Jika kebaikan itu sebiji darah, sebiji darah itu sebiji sawi. Kalau nggak tahu sebiji sawi berarti sebiji bayam kecil. Berada di atas batu. Batu itu hitam, nggak kelihatan. Atau pisama di atas langit, kena angin, kabur juga nggak kelihatan. Atau fil ardi di atas bumi yang hitam juga nggak kelihatan. Berhubung Allah menyebutkan di ayat ini innallaha latifun khabir, Allah itu maha lembut, sekecil itu kebaikan manusia dinilai Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Siapapun yang berbuat baik, tidak ada yang sia-sia. Menyukseskan acara ini semuanya dinilai oleh Allah amal saleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini udah nyampe akhirat pahala kita karena kita udah alhamdulillah. Semua amal soleh apapun, amal soleh itu amal kebaikan. Coba dihitung ya, kita mendapatkan waktu 24 jam laki perempuan samakah? Oke, sama. Kita hitung ya. 24 jam itu antara perempuan dan laki-laki, amal solehnya banyak mana? Laki-laki. Oke, kita hitung. 24, tidur berapa jam? Saya jam 11. Mulai itu jam 11. Kira-kira berapa jam membutuhkan tidur? Mau siang, mau malam, pokoknya 24 jam itu berapa jam? 5 jam saya. 5 jam, oke. Berarti dari 24 dikurangi 5 masih 19 jam. 19 jam kerja berapa jam? Oke, 19 dikurangi 8 berarti masih ada 11. 11 jam untuk apa? Rumpi. Masak ngomong anak. Masak ngomong anak, lah itu pahala. Dari laki-laki apa? Itu perempuan jawab 11 jam, sisanya adalah untuk masak, untuk anak-anak, itu pahala. Bapak-bapak Gojek. oh iya, Masya Allah, beneran. Makanya manuk. Kalau itu juga, itu Masya Allah, itu kerjaan juga di luar itu. Oh berarti masih ada sampingan ya. Oh Masya Allah, sabetannya oke berarti. Ya ngojek, ya bisnis tadi, buruh. Masya Allah. Tukang pijet juga. Alhamdulillah, itu berarti Allah nilai pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kita berusaha sekecil itu tetap Allah nilai. Oke?
waktu memisahkan kita, hanya beberapa waktu lagi untuk tanya jawab. Adakah yang mau ditanyakan? Saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa jika bukan karena karunia Allah, manusia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, tertera di dalam surat An-Nur ayat 10. Maka gimana caranya, solusinya untuk mendapatkan karunia Allah? Awali kerjaan dengan basmalah, kalau selesai dengan hamdalah. Itu yang paling ringan. Kalau kepingin mendatangkan lagi karunia-Nya Allah dan kasih sayangnya Allah, 3 amalannya tadi. Surat 35 Fatir ayat yang ke-29, yaitu 1, banyak-banyak tadarus Al-Quran, minimal Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena fadilah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas adalah apa yang kita inginkan akan diijabai oleh Allah. Yang kedua, salat awal waktu. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah atau beramal soleh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tak tambahin 1 ayat lagi. Fadilah beramal soleh, berbuat baik, mau laki mau perempuan, ada di surat 29, yaitu Al-Ankabut ayatnya 7. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Terjemahkan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Oke, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini syaratnya walladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat baik. Sekarang coba kita renungkan. Adakah orang itu beriman tapi nggak mau beramal? Ada atau banyak? Dia Islam tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada. Sekarang tak balik. Dia itu tidak beriman tapi amalnya banyak. Ada nggak? Ada atau banyak? Dia bukan Islam tapi sedekahnya oke. Ini fadilahnya, jika seseorang itu beriman dan melakukan kebaikan. 2 fadilahnya, 1, lanukaffiru anhum sayyi'atim, dihapuskan semua dosa-dosanya dimulai umur 10 tahun sampai maut menjemput. Sekarang jenengan tak tanya yang hadir di sini, Majelis Taklim Matahari Afton BSB Semarang, umurnya orang-orang nanti yang masuk surga umur berapa? Semua sama. Yang tua jadi di posisi ini, yang umur 10 tahun meninggal, 15 tahun meninggal, jadi posisi di sini. Umur orang-orang yang masuk surga usia berapakah? Tua tidak, muda tidak? 33. Loh, bener lagi tuh Pak, dapat hadiah ini. Ini umur 33. Ada yang di sini umurnya 33? Pak Surutnya 33, bekerja. 33. Abadikan, cari foto yang umur 33. Silahkan dilihat. 33 itu umurnya orang-orang nanti di surga. Yang pada saat itu ada nenek-nenek yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku nanti bisa masuk surga? Kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek. Terus nenek itu menangis kan? Akhirnya Rasulullah bilang bahwa di surga itu nanti tidak ada nenek-nenek, umurnya semuanya sama, yaitu 33. 33 itu Masya Allah, tua tidak, muda tidak. Istilahnya apa nek? STW itu kan setengah tua, gitu lah. Apa ya? Ibarat kalau mangga itu ranum, nah, kemudian ranum, enak kan? Tapi nek sing makan orang sudah ompong, ranum pun nggak nyaman.
apalagi giginya udah mulai goyang. Nggak nyaman, makanya orang tergantang. Oke, yang kedua adalah fadilah orang yang berbuat baik. Wa lanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Hari ini panjenengan cuma duduk manis, Allah kasih balasannya besar, yaitu surga. Insya Allah. Oke, insya Allah itu kalau tidak ada yang ditanyakan, adakah? Boleh di luar tema juga gak apa-apa. Cukup? Oke. Masih ada waktu, cukup ya? Kita tutup doa ya, supaya yang hadir saat ini dimudahkan oleh Allah. Mari sesuai dengan duduknya masing-masing kita berdoa, mohon keikhlasannya supaya Allah mengijabahi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi li'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, di hari Jumat adalah ijabah doanya ya Allah. Setelah talabul ilmi adalah ijabah doanya ya Allah. Yang hadir saat ini apa yang ada di dalam hati-hati kami semua ya Allah, mohon diijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami yang hadir di saat ini ya Allah, berilah umur panjang, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Ya Allah, yang sudah memanggil keluarga-keluarga kami ya Allah, berilah ampunan, luas kuburnya, cahaya kuburnya, dan berilah sesudahnya yaitu surga. Allahumma firli, ampuni ya Allah almarhum almarhumah, keluarga kita yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. Warfa' darajatuhu bil mahdiyina wamsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlafhu fi aqibihi. Ya Allah, Ya Rahman, beri kami perlindungan dimanapun berada ya Allah, dan terimalah amalan kami saat ini dan seterusnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi tausiah yang saya sampaikan. Semoga ada keberkahan di antara kita. Salah kata saya minta maaf sebagai manusia, kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pengajian Jumat rutin berjalan dengan lancar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.